Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lu Fitrisari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep sistem informasi manajemen. Perlu kita ketahui, dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang saat ini, bisnis akan terus dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dan tuntutan yang semakin kompleks. Nah, ketika menghadapi tantangan bisnis perlu mengandalkan suatu sistem yang dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam berbagai aspek operasionalnya. Nah, oleh karena itu, bisnis memerlukan suatu sistem yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem informasi manajemen. Selanjutnya kita akan membahas pengertian sistem informasi manajemen. Apa sih pengertian dari sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau yang bisa disingkat SIM merupakan suatu sistem yang dapat menyajikan informasi yang relevan kepada manajemen dalam suatu organisasi. SIM ini dapat mengintegrasikan teknologi informasi, prosedur, dan orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, hingga ke evaluasi kinerja organisasi. Jadi, secara sederhana, SIM atau Sistem Informasi Manajemen dapat dikatakan sebagai jantung informasi dalam sebuah bisnis. Hal tersebut bisa dikatakan karena sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber, mengolah data tersebut menjadi informasi yang sangat berguna, hingga menyajikan informasi tersebut kepada manajemen dengan cara yang mudah, pengguna pahami, dan relevan. Kemudian ada fungsi dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Penerapan Sistem Informasi Manajemen memiliki beberapa fungsi yang sangat penting untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Nah, fungsi utama dari Sistem Informasi Manajemen yaitu dapat meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan memperoleh keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan cepat berubah. Nah, fungsi dari SIM ini yang pertama yaitu mengumpulkan dan penyimpanan informasi. Salah satu fungsi utama dari SIM adalah mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi dari berbagai sumber. Nah, SIM membantu dalam mengorganisir data secara terstruktur dan memastikan terintegritas, serta keamanan informasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, bisnis dapat mengumpulkan dan menyimpan data yang diperlukan untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua ada pengolahan dan analisis informasi. Sistem informasi manajemen melakukan pengolahan data dan informasi yang telah terkumpul untuk menghasilkan informasi yang berguna dan relevan bagi manajemen. Maka melalui teknik analisis data tersebut, Sistem informasi manajemen dapat mengidentifikasikan pola, tren, hingga kehubungan yang tersembunyi dalam sebuah data. Dalam informasi tersebut, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasi. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu penyajian dan distribusi informasi. Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen atau SIM berfungsi untuk menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang berwenang dalam organisasi atau sebuah bisnis. Informasi yang tersaji oleh Sistem Informasi Manajemen harus mudah pengguna pahami, kemudian akurat dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, SIM juga memungkinkan distribusi informasi secara efisien, baik melalui laporan tertulis,
visualisasi data, dan melakukan sistem komunikasi elektronik. Selanjutnya, kita akan membahas dari karakteristik Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Nah, Sistem Informasi Manajemen juga memiliki karakteristik yang khusus yang membuat efektif dalam mengelola informasi dan mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, karakteristiknya yaitu sistem yang terintegrasi. Sistem informasi manajemen dapat terintegrasi dengan berbagai komponen seperti teknologi informasi, prosedur bisnis, dan orang-orang yang terlibat. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data informasi yang pengguna peroleh dari berbagai sumber dapat berguna secara efektivitas dan saling terkait. Maka, integrasi sistem informasi manajemen ini memungkinkan informasi yang pengguna peroleh dapat mereka gunakan secara holistik dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Kemudian yang kedua ada fleksibel. Karakteristik fleksibel mengharuskan sistem informasi manajemen untuk beradaptasi dengan perubahan keputusan bisnis, perkembangan teknologi dan lingkungan bisnis yang dinamis. Kemudian kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kemungkinan sistem informasi manajemen untuk tetap relevan dan efektif dalam menghasilkan informasi manajemen butuhkan. Nah, selain itu juga, hal ini memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan terus-menerus sehingga sistem informasi manajemen dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal. Kemudian yang ketiga, ada mendukung pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi manajemen dapat menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada manajemen, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang berdasarkan data dan fakta yang sudah valid. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya SIM, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai aspek kegiatan bisnis. SIM memungkinkan otomatisasi proses bisnis yang terulang, mengurangi kesalahan manusia, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, informasi yang tersedia dalam sistem informasi manajemen ini juga memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar bagian dan meminimalkan duplikasi pekerjaan, kemudian mempercepat aliran informasi. Nah, manfaat yang kedua yaitu membuat keputusan terbaik. SIM menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada manajemen serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan begitu, manajemen dapat mengakses data yang terkumpul secara mudah. Selanjutnya, komponen SIM. Yang pertama yaitu hardware. Komponen ini meliputi perangkat keras fisik yang berguna dalam sistem, misalnya komputer, server, jaringan komputer, perangkat penyimpanan data, hingga ke perangkat input-output. Yang kedua, ada software. Komponen software ini mencakup program-program komputer yang berguna untuk mengolah dan mengoperasikan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, ada data. Data merupakan komponen yang mencakup semua informasi yang terkumpul, tersimpan, dan digunakan dalam sistem. Nah, yang keempat ada proses. Proses ini melibatkan aktivitas seperti pengumpulan data, pemrosesan data, analisis data, penyimpanan data, dan penyebaran informasi kepada pengguna. Nah, yang kelima ada prosedur. Komponen prosedur mencakup aturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur penggunaan sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Terima kasih.